Seandainya selama 15 tahun saya menggunakan mata serangga dalam hidup ini, betapa banyak kesempatan yang saya sudah bisa berhasil. Terus saya balik lagi jawab kepada dia, percayalah, masih ada kesempatan yang Papa selalu berikan buat kita. Saudara, maka itu jangan seorang pun di antara kita pernah berkata gagal dalam hidup ini. Buang jauh-jauh kata gagal dalam hidup, tapi gunakan istilah yang Thomas Alva Edison pernah ketemukan, bahwa kalau dia gagal, artinya dia nggak pernah berkata gagal. Dia berkata, aku telah menemukan sekian banyak cara yang aku tidak boleh pakai lagi cara itu. Dan itulah kata-kata positif. Saudara, mari kita mengizinkan Tuhan sungguh-sungguh memberikan kita mata serangga, bisa melihat dari semua sudut pandang. Ada apa di balik semuanya ini? Ayat 5. Kemudian datanglah firman Yahweh kepadaku bunyinya. Nah, di sini baru firman itu muncul. Datanglah firman Yahweh kepadanya bunyinya. Nah, ini pun tidak lewat kuping atau audible. Ya, datangnya firman Tuhan. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Keras sekali Tuhan berbicara. Demikianlah firman Yahweh. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel, atau hai anak-anak Tuhan. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku, bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Yahweh, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu. Ngeri sekali ini, saudara. Dan merencangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Saya berhenti sampai di situ. Saudara, inilah Tuhan kita sebagai Papa dalam kehidupan kita. Kuncinya adalah pertobatan. Di dalam keadaan apapun juga, sehancur apapun juga, separah apapun juga, ternyata pertobatan itu kunci. Katakan amin. Untuk pemulihan. Untuk pemulihan. Pertobatan. Saya percaya di antara kita semua pasti pernah mengalami kehancuran. Tidak ada seorang pun manusia di dunia yang tidak pernah mengalami kehancuran. Kita semua pasti pernah mengalami. Nah, kenapa ada orang yang bisa bangkit, kenapa ada yang tidak? Jawabannya adalah karena kita mau bertobat, kita dibolehkan. Kalau tidak, beberapa hari yang lalu ketika istri saya cerita tentang rumah Yori yang kebakaran itu, dan baru tadi ini saya ketemu Yori. Nah, istri saya cerita bagaimana ketika itu Yori begitu rapi, begitu teliti, semua ijazah dari SD sampai dia S1-nya itu dilaminating rapi sekali. Dan begitu takutnya dia barang itu hilang, sampai begitu lama tertinggal di Darmo di Surabaya sampai setahun lebih. Nah, ternyata semua sesuatu itu habis terbakar. Tadi waktu saya ketemu, saya tanya, Yor, bagaimana semua itu? Dia begitu positif dalam kata-kata. Dia bilang, pasti bisa ada jalan keluarnya. Puji Tuhan. Saudara, apapun juga dalam kehidupan ini, kalau kita sungguh-sungguh mau mengizinkan Tuhan untuk dia menyampaikan firman-Nya dalam semua kondisi, dalam semua situasi, kita sungguh akan dapat sesuatu yang luar biasa. Kita akan coba teliti. Saya percaya bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada Yeremia hari itu, apakah Yeremia dengar suara langsung seperti orang dengar orang ngomong? Saya percaya tidak. Apa yang Yeremia lihat dan dia percaya itu sebagai firman Tuhan, maka dia berfirman kepada Yeremia dalam hatinya, begini, 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 begini. Nah, jadi tidak harus mendengar firman audible atau lewat suara, lewat telinga. Tidak harus. Seringkali Tuhan berbicara kepada kita itu lewat hati kita. Nah, jangan takut dan jangan ragu-ragu untuk hati kita. Kalau Tuhan
mau berbicara, dia akan berbicara kepada kita, dan jangan ada keraguan-raguan. Keraguan-raguan adalah musuh utama dari firman Tuhan. Kalau kita sedang rindu mencari Dia sebagai Papa yang baik, hati kita sungguh-sungguh tertuju kepada Dia, percayalah kalau ada suara dalam hati, itu pasti Dia, tidak mungkin yang lain. Percayalah, Papa kita nggak akan sejahat itu. Ingat prinsipnya dalam Lukas 11, Bapak mana yang paling jadi antara kamu sekalipun, kalau anaknya minta roti yang diberi ular sebagainya. Masa kalau kita kepada Papa kita yang baik itu sedang rindu mencari Dia, bersekutu bergumul untuk mencari kehendak-Nya, masa Dia berikan kita setan? Tidak mungkin, tidak mungkin itu. Maka itu dalam kehidupan ini, beri Tuhan kesempatan sungguh-sungguh untuk Dia menyampaikan semua apa yang Dia mau dalam hidup kita. Nah, kunci pada hal ini adalah semua kita harus jadi tanah liat yang tidak mau memberontak. Saya ulangi lagi, kunci daripada semuanya ini adalah biarlah kita jadi tanah liat yang tidak bisa memberontak, tidak bisa melawan apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Karena ayat yang keempat bagian terakhir, dikerjakan menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Itu kuncinya bahwa tanah liat itu tidak melawan dan tidak memberontak. Betul? Karena kalau tanah liat itu melawan dan memberontak, maka sebaik apapun rencana tukang periuk itu untuk tanah liat itu pasti tidak akan terjadi, karena tanah liatnya melawan dan memberontak. Dan inilah yang Tuhan ingin dalam kehidupan kita sebagai anak-anak. Kita ini tanah liat yang kurang ajar, saudara. Orang Jawa bilang cuma lempung aja banyak tingkah, ya, cuma tanah liat saja yang tidak ada artinya apa-apa kalau nggak dibuat sesuatu oleh seseorang. Tapi kita banyak protes, kita banyak melawan. Tanah liat yang sok kita ini bisa mengatur diri kita sendiri, tanah liat yang maunya sendiri, dan itu yang buat rencana Tuhan tidak bisa jadi sempurna dengan diri kita. Saudara perhatikan saja semua pengalaman kita pada masa yang lalu. Kegagalan-kegagalan yang kita alami ternyata bukan karena setan, tetapi karena perlawanan kita kepada tukang periuk itu. Itu sebabnya jangan sekali-kali kita melawan, ikuti yang Dia mau. Maka kita akan lihat nanti kuasa dan kemuliaan Tuhan nyata dalam diri kita. Ya, Roma pasal yang ke-10. Kita lihat Roma pasal yang ke-10. Kita harus mempelajari kedaulatan Tuhan yang begitu hebat dan begitu luar biasa. Untuk itu kita harus menyadari betul apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam diri kita. Ayat yang pertama, perhatikan ini baik-baik. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Tuhan. Nah, ini celakanya. Tetapi apa? Tanpa pengertian yang benar. Nah, ini yang berbahaya, yang menyebabkan Tuhan tidak bisa sempurna bekerja dalam diri kita. Karena di benak hidup kita ada konsep yang salah, bukan konsep yang benar, yang dari Tuhan. Yaitu kita giat, kita sungguh-sungguh, kita semangat, tapi tanpa pengertian yang benar. Bahaya sekali. Kata pengertian di sini menunjuk kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan perlu sekali. Orang yang tidak punya pengertian yang benar, walaupun giat, aktif dalam pelayanan, pasti orang itu akan selalu bertentangan dengan Tuhan. Nggak usah bilang tentang Tuhan. Kita bekerja di suatu perusahaan, di suatu toko, di suatu tempat, kita bekerja. Tetapi dalam pekerjaan itu, kita tidak pernah setuju, kita tidak pernah cocok, kita nggak pernah ngikuti dengan majikan atau dengan peraturan perusahaan itu. Saudara bisa bayangkan, sehebat apapun seorang karyawan, sehebat apapun seorang pegawai, tapi kalau dalam hidupnya tidak pernah setuju dengan peraturan yang ada di situ, bagaimana dia bisa cocok dengan majikannya? Betul tidak? Sama dengan kita. Antara kita dengan Tuhan sama juga. Bahwa kalau kita nggak pernah punya pengertian yang benar tentang Tuhan kita, tentang Papa kita, maka kita nggak pernah ketemu, kita nggak pernah cocok dengan Dia.
Nah ini bahayanya, giat luar biasa, semangat dalam pelayanan. Akhirnya bukan yang benar yang kita buat. Kalau dalam istilah orang bekerja, sepintar apa orang itu, sehebat apa pengalamannya,